teman-teman, perkenalkan kami dari kelompok 1, mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia, Fakultas Psikologi Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, semester 6. Perkenalkan, namaku Anissa Wulandari dengan NIM 22040111057. Nah, di sini aku tidak sendiri, pastinya aku ditemani oleh teman-temanku. Yuk teman-teman, perkenalkan diri kalian. Halo, kenalin nama aku Alifa Fathia Ahmad dengan NIM 2204011101115. Selanjutnya, kita kenalan dengan anggota yang lain. Halo guys, aku Ranto Jagatlana Hasibuan dengan NIM 2204011110127. Selanjutnya kita kenalan dengan temanku yang lain yuk. Halo, nama aku Dwi Maulida Intahaya, biasa dipanggil Intan dengan nomor NIM 2204011101000. Kita lanjut perkenalan dengan kelompok yang lain. Teman-teman, nama aku Aditya Eka Putra dengan NIM 2204011100064. Udah belum nih kenalannya? Hari ini kita mau ngapain sih? Jadi Dit, hari ini kita akan membahas mengenai skill-skill yang harus dimiliki oleh seorang HR, diantaranya yaitu recruitment, training and development, dan conflict resolution. Yuk teman-teman, jelasin videonya dong. Jangan lupa tonton sampai akhir ya teman-teman. Jadi aku bakal jelasin mengenai rekrutmen. Rekrutmen itu apa sih teman-teman? Rekrutmen adalah proses mencari, mengidentifikasi, dan menarik calon karyawan yang memenuhi kualifikasi untuk bisa memenuhi posisi kosong yang ada di perusahaan. Jadi ada pun beberapa tujuan dari rekrutmen itu sendiri teman-teman. Yang pertama, menyediakan pool calon karyawan berkualitas. Yang kedua, ada memenuhi sumber daya manusia yang dibutuhkan oleh perusahaan. Yang ketiga, ada pun meningkatkan employer branding. Yang keempat, kemudian mendukung perusahaan untuk bisa capai pada target perusahaannya. Ternyata rekrutmen itu juga ada beberapa jenis teman-teman. Di sini ada dua jenis. Yang pertama internal recruitment, yang kedua ada external recruitment. Internal recruitment itu apa sih? Internal recruitment salah satunya seperti promosi jabatan, ada job rotation dan sebagainya. Selanjutnya ada yang kedua yaitu external recruitment. External recruitment itu ada beberapa juga teman-teman. Yang pertama seperti walk-in interview, yang kedua job portal seperti LinkedIn dan sebagainya. Kemudian ada headhunter dan sebagainya. Mungkin kurang lebih untuk tujuan, definisi, dan juga jenis-jenisnya seperti itu ya teman-teman. Selanjutnya, aku juga bakal jelasin mengenai proses dari rekrutmen itu sendiri. Kalau mau tahu lebih dalam, ayo kita lihat selanjutnya. Selanjutnya aku bakal jelasin tentang conflict resolution. Nah, apa sih conflict resolution itu? Conflict resolution adalah suatu kegiatan yang dilakukan oleh seorang HR untuk menciptakan suasana kerja yang lebih baik lagi. Misalnya untuk menyelesaikan suatu perdebatan antara satu kelompok dan kelompok lainnya dalam suatu departemen buat kepentingan organisasi ke depannya. Nah, fungsi dari conflict resolution sendiri ini adalah untuk menciptakan kembali hubungan kerja yang harmonis dan meningkatkan produktivitas kerja serta menunda konflik yang berkepanjangan antara suatu individu atau kelompok dalam suatu organisasi. Oke, baik, selamat pagi semuanya. Jadi pagi hari ini kita akan mengadakan rapat lanjutan dari rapat yang kemarin. Kita akan mengadakan evaluasi terkait rapat yang kemarin. Mungkin ada yang ingin masuk terlebih dahulu sebelum kita mulai rapatnya. Baik Ibu, mungkin sebelum lebih lanjut saya mau masuk dulu ya sebentar, karena kayaknya ada hal krusial yang perlu kita bahas nih kayaknya sebelum kita mengevaluasi. Tapi saya di sini mau bahas mengenai saran saya dulu. Tapi saran ini sekiranya penting banget dipertimbangkan oleh atasan menurut saya, yaitu rekrutmen.
Kenapa kok menurut saya penting? Karena keadaannya sekarang kondisi perusahaan kita itu sedang kekurangan SDM, terutama SDM yang berkualitas atau kompeten di bidangnya. Adapun beberapa yang sudah saya list, kira-kira apa aja sih yang perlu kita buka? Yaitu ada di posisi finance sama di content creator. Kita lihat ya di posisi sekarang kan Gen Z itu lebih banyak melihat di sosial media. Kita butuh banget untuk meningkatkan branding dan juga awareness tentang brand kita terhadap publik. Itu kita butuh content creator. Finance itu kita rasa butuh karena sekarang keuangan kita udah mulai digitalisasi. Yang mana digitalisasi dari finance kita yang sekarang itu masih manual, belum terlalu mampu dalam digitalisasi. Itu penting banget sih dipertimbangkan menurut saya, dan saya udah punya gambarannya gimana rekrutmennya sebenarnya. Kalau nanti butuh bisa saya keluarkan gitu. Tapi kondisi Ibu masuk karena ini kan grafik pemasukan dari perusahaan kita ini kan juga lagi menurun nih. Apakah memungkinkan kita akan memasukkan anggota lagi, sedangkan pemasukan kita yang sudah menurun, juga profit kita yang juga menurun juga, dan nanti mereka akan dibayar apa dengan uang yang seadanya begini? Mungkin menurut saya terkait open recruitment sebenarnya jangan dulu sih dilaksanakan, soalnya melihat kondisi saat ini kan juga seperti itu. Kayaknya kurang tepat deh, maaf ya bro saya nyela ya, kayaknya saya kurang tepat deh dengan pendapat kayak gitu. Karena menurut saya kalau semakin kita menambah SDM, otomatis kita punya kemungkinan buat semakin banyak pemasukan. Karena kan balik lagi ya, tujuan saya untuk menambahkan SDM ini biar pemasukannya bisa semakin naik. Karena apa? Karena makin banyak brand awareness di luar, dan juga makin banyak orang yang tertarik dengan produk-produk kita. Memang mungkin benar, tapi ya kita harus usaha dong, ngeluarin duit buat ini biar bisa dapat feedback yang bagus dari para konsumen. Ya gitu gak sih? Tapi terkait recruitment ini kan yang sudah kita tahu nih, biaya recruitment itu sebegitu banyaknya, dan tahun kemarin aja kita sudah hampir habis 25 juta untuk recruitment sendiri. Apakah kita mau mengadakan recruitment di saat-saat yang seperti ini, dan kita akan mengeluarkan 25 juta lagi untuk membiayai yang itu belum tentu mereka bisa membantu kita untuk menaikkan profit kita. Enggak sih bro. Guys, tenang. Mungkin kita bisa tanya di bagian divisinya, kepala divisinya, apakah mereka benar-benar membutuhkan tambahan karyawan? Ya, menurut saya pendapat direkturnya cukup masuk yang untuk di perusahaan kita, karena kita di bawah memang sangat kekurangan sumber daya manusia, dan karena kekurangan sumber daya manusia ya tingkat produktivitas juga sangat kurang untuk menjual produk kita gitu. Jadi ya pendapat mereka memang cukup bagus untuk dipertimbangkan keduanya. Cuma mungkin kita bisa lakukan analisis lebih mendalam lagi, apakah kita akan membuka rekrutmen yang baru atau kita akan pelatihan saja untuk estimasi yang baru biar lebih produktif gitu. Untuk mungkin saya saja. Baik, mungkin nanti kita bisa adakan beberapa lanjutan nanti mengenai open recruitment ini. Kita cukupkan untuk hari ini. Terima kasih. Sampai pagi. Teman-teman udah tahu belum apa itu training dan development? Nah, sebelum teman-teman memahami konsep dari training dan development, teman-teman harus tahu apa artinya training dan development. Jadi, training adalah sebuah pelatihan, sedangkan development adalah pengembangan. Kedua kegiatan ini yaitu dua kegiatan yang berbeda tetapi memiliki keterkaitan. Jadi, training adalah kegiatan yang bersifat untuk mendukung kemampuan yang dimiliki oleh individu atau karyawan. Sedangkan development ada kegiatan yang bersifat jangka panjang untuk meningkatkan potensi yang dimiliki individu atau karyawan dalam suatu perusahaan. Nah, kedua kegiatan ini dilakukan untuk mendukung kemampuan dan potensi yang dimiliki oleh individu atau karyawan dalam suatu perusahaan untuk meningkatkan hasil kinerja yang lebih baik. Nah, selanjutnya yaitu tujuan dan juga fungsi dari training dan development. Yang pertama adalah untuk meningkatkan hasil kinerja individu dalam suatu perusahaan. Yang kedua yaitu mengurangi gap kebutuhan yang diperlukan dalam suatu perusahaan dengan kemampuan sumber daya manusia yang berada dalam suatu perusahaan tersebut. Yang ketiga yaitu meningkatkan kepuasan kerja. Dan yang keempat yaitu memberikan adaptasi pada hal-hal baru kepada karyawan. Jadi melalui training dan juga development ini, karyawan dikenalkan dengan hal-hal baru agar mereka memiliki kualitas yang lebih baik dan dapat menjadikan perusahaan memiliki daya saing dengan perusahaan yang lainnya.
Nah, untuk teknik pelaksanaannya biasanya training dan development ini dilaksanakan dengan berbagai metode. Salah satunya yaitu ada on the job training atau biasa disebut dengan pelatihan, seminar, webinar ataupun pendampingan secara langsung oleh yang sudah ahli atau bisa disebut dengan coaching dan beberapa metode pelaksanaan yang lainnya. Nah, sebelum melaksanakan training dan development biasanya ada beberapa hal yang perlu dilakukan. Yang pertama adalah TNA atau biasa disebut dengan Training Need Analysis. Nah, kegiatan ini digunakan untuk mengidentifikasi kebutuhan yang diperlukan dalam suatu perusahaan agar dapat diisi dengan program-program yang sesuai dengan keperluan tersebut. Nah, setelah itu dilaksanakan dengan perencanaan program. Nah, perencanaan program adalah tindak lanjut dari TNA tadi. Sehingga setelah diketahui hasil kebutuhan-kebutuhan apa yang dibutuhkan dalam suatu perusahaan, akan dirancang sebuah program agar dapat mengisi gap yang diperlukan tersebut. Nah, yang selanjutnya adalah pelaksanaan. Nah, pada pelaksanaan ini tentunya sudah ada siapa yang harus mengisi ataupun siapa sasarannya, apa materinya, apa tujuan dan juga goals dari program tersebut. Nah, setelah pelaksanaan dilakukan, terdapat yaitu evaluasi. Nah, evaluasi ini tujuannya untuk mengidentifikasi kesalahan-kesalahan pada program ini agar tidak dilakukan pada program-program selanjutnya, sehingga program-program selanjutnya dapat lebih baik dari program yang dilakukan pada saat ini. Dan yang terakhir adalah RTL atau bisa disebut dengan rencana tindak lanjut, yaitu tindak lanjut ataupun kegiatan tindak lanjut dari karyawan yang telah diberikan ataupun diintervensi. Lebih ke karyawan ini telah diberikan materi itu, apakah itu dirasa efektif atau tidak, dan nanti akan dilakukan